Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Puspitasari dari MN18K. Ingin mempresentasikan tentang rancangan kerja dan teknologi. Pengertian rancangan kerja. Rancangan kerja adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif, bekerja secara produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan, dan meningkatkan kepuasan kerja. Tujuan rancangan kerja. Desain pekerjaan mutlak dimiliki oleh setiap perusahaan karena dalam desain pekerjaan yang dilakukan adalah merakit sejumlah tugas menjadi sebuah pekerjaan agar pekerjaan yang dilakukan menjadi terarah dan jelas. Yang pertama, efisiensi operasional, produktivitas, dan kualitas pelayanan menjadi optimal. Yang kedua, fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki. Yang ketiga, minat, tantangan, dan presentasi menjadi optimal. Yang keempat, tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Dan yang terakhir, integrasi kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. Unsur-unsur rancangan kerja. Ada 3 unsur-unsur rancangan kerja. Yang pertama, unsur-unsur organisasi. Yang kedua, unsur-unsur lingkungan. Yang ketiga, unsur-unsur perilaku. Menurut Handoko tahun 2000 menjelaskan unsur-unsur desain pekerjaan meliputi unsur organisasi, lingkungan, dan unsur perilaku. Unsur organisasi terdiri dari pendekatan mekanik, ahlian kerja, dan praktik-praktik kerja. Unsur lingkungan menyangkut tersedianya tenaga kerja dan potensial. Unsur perilaku meliputi otonomi, variasi tugas, identitas tugas, dan umpan balik. Metode rancangan kerja. Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai cara tersendiri dalam membuat desain pekerjaan untuk seluruh anggota sesuai bagiannya masing-masing. Dalam membuat desain pekerjaan, komunikasi antar atasan dan bawahan harus diperhatikan. Karena desain pekerjaan dalam suatu organisasi dan proses komunikasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Job rotation adalah meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seseorang petugas untuk melakukan tugas yang lain yang berbeda dengan sebelumnya atau biasa disebut dengan rolling. Pengertian teknologi. Teknologi didefinisikan sebagai pengetahuan alat-alat teknik dan kegiatan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Karena itu dapat dikatakan bahwa teknologi meliputi seluruh proses transformasi yang terjadi dalam organisasi, menyangkut mesin-mesin yang digunakan, pendidikan dan keahlian karyawan, serta prosedur kerja yang digunakan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. Teknologi dalam organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknologi perantaraan. Yang kedua, teknologi rangkaian panjang. Yang ketiga, teknologi intensif. Paragraf mengklarifikasi 4 jenis teknologi. Yang pertama, teknologi rutin. Yang kedua, teknologi non-rutin. Yang ketiga, teknologi craft. Dan yang terakhir, teknologi engineering. Teknologi organisasi modern. Dari segi manajemen ada 3 fungsi komputer. Yang pertama, komputer sebagai memori. Yang kedua, komputer sebagai pemproses. Yang ketiga, komputer sebagai informasi eksternal. Pemanfaatan teknologi dalam organisasi. Pemanfaatan atau implementasi teknologi dalam kegiatan operasional organisasi akan memberikan dampak yang cukup signifikan, bukan hanya dari efisiensi kerja tetapi juga terhadap budaya kerja baik secara personal antar unit maupun keseluruhan institusi.
Keuntungan penggunaan teknologi pada perusahaan. Yang pertama, mengubah proses manual menjadi otomatis. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, menghemat biaya. Dan yang terakhir, teknologi. Dampak positif teknologi dalam perusahaan. Dalam setiap kegiatan bisnis, teknologi sangat berperan besar dalam parameter produktivitas yang merupakan salah satu hal untuk mengukur efektivitas dalam memanfaatkan seluruh masukan atau input yang dikelola oleh perusahaan. Produktivitas dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan dengan kemajuan teknologi. Produktivitas perusahaan lebih meningkat di mana produktivitas dianggap sebagai efek untuk dapat meminimumkan biaya, sehingga laba secara otomatis diharapkan juga akan meningkat. Dampak negatif teknologi dalam perusahaan. Yang pertama, kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan penggunaan teknologi dibandingkan dengan sumber daya manusia. Yang kedua, kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan pekerjaan pada core bisnis. Yang ketiga, hubungan kontak langsung antara pelanggan dengan manajemen di perusahaan akan semakin sulit dibina. Kesimpulan, rancangan kerja adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, yang dapat merangsang karyawan untuk bekerja secara produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan, dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Desain pekerjaan terkadang digunakan untuk menghadapi stres kerja yang dihadapi karyawan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.